Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rumaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dispositional attribution of corporate executive itself, interest, conscientious decision, or a state of mind. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai mind the gap, the business ethic fallacy. Melakukan bisnis membutuhkan tingkat integritas yang tinggi dari masing-masing individu, dominan organisasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap integritas perusahaan dengan budaya yang diterapkan. Di sini penulis mengakui kesalahan atas prinsip di bab sebelumnya bahwa pendidikan dalam kebajikan penting untuk melengkapi visi kepemimpinan dalam bisnis. Hal ini merupakan pendekatan dari zaman dahulu. Kebajikan memberikan elemen yang penting dari kemungkinan balasan terhadap skandal keuangan yang serius yang saat ini mempengaruhi bisnis secara global dan berkontribusi pada lingkungan bisnis yang mendorong praktek yang terbaik. Dalam pendekatan berbasis kebajikan untuk etika bisnis, terutama bahwa kepemimpinan berdasarkan integritas menimbulkan kepercayaan, asumsi yang dibangun adalah pemimpin bisnis mampu mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam pertimbangan mereka dan akibatnya beberapa pemimpin dan manajer dapat membuat surga dan neraka. Beberapa pemimpin menanamkan budaya inklusif yang positif, namun yang lain dapat mengeksploitasi rasa sakit atau rasa takut. Pada bab ini tujuannya untuk menjawab satu pertanyaan yang menggelitik penulis sejak menghadapi dilema etika pertamanya saat mengelola fungsi keuangan untuk sebuah lembaga keuangan di Australia pada tahun 1990 dan sejak saat itu beruntung bekerja lebih dari 300 organisasi dan pemimpin di semua bidang. Pat Warren membahas 5 teori tradisional tentang penalaran moral yang menetapkan standar minimum untuk keputusan moral yang diterima dan berfungsi sebagai kriteria penilaian umum bisnis moral. Selanjutnya, tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungannya dan menegaskan bahwa seorang eksekutif perusahaan adalah karyawan dan dari pemilik bisnis. Dia memiliki tanggung jawab langsung kepada pemiliknya. Tanggung jawab itu adalah menjalankan bisnis yang sesuai dengan keinginan pemilik untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Pelaku bisnis satu-satunya anggota masyarakat yang mengakui tidak bersalah atau berusaha membela yang tidak dapat dipertahankan atas dasar hukum murni. Ketika kepatuhan terhadap hukum dibiarkan menjadi satu-satunya ukuran benar atau salah, faktor-faktor lain yang tumpang tindih termasuk etika, moralitas, hati nurani, kebajikan, nilai rasa hormat, martabat, karakter, kepercayaan, reputasi, integritas, dan profesionalisme terlalu mudah untuk ditundukkan pada akhirnya dapat diabaikan pada saat pengambilan keputusan kunci. Penafsiran yang lebih halus menurut Friedman tampaknya telah membuat anggapan bahwa secara eksklusif perusahaan mampu untuk tetap dalam aturan permainan, terlibat dalam persaingan terbuka dan bebas tanpa penipuan, dan sesuai dengan aturan dasar masyarakat baik diwujudkan dalam hukum maupun kebiasaan etis. Selanjutnya, something very basic is missing. Dalam tinjauan buku New York Magazine 1947 mengatakan, berkembang dalam proses yang panjang dari kebiadaban untuk membuat masyarakat manusia dapat ditanggung. Sebagai permainan yang adil dan sopan santun baik dalam bisnis maupun di tempat lain dalam kehidupan, tantangan bagi mereka yang mampu mengenali kesalahan adalah mengidentifikasi ketidakhadiran kemampuan ini pada orang lain dan karenanya memperoleh pemahaman yang lebih baik dari perilaku mereka. Dari sekian banyak karakteristik pemimpin, tentu saja semua orang berintegritas, komponen yang biasa dan familiar dari susunan manusia dan dari kemampuan untuk mengetahui yang benar dan salah mungkin begitu mendasar sehingga tidak cukup ditangani atau diterima begitu saja. Ketika pemimpin merasakan kesejahteraan kelompok secara luas sebagai tanggung jawab utama, kepercayaan, reputasi, dan memang orang-orang berada dalam tangan yang aman. Akan tetapi ketika tanggung jawab minimum tidak dibagi dan tidak cukup, jarang atau tidak pernah membentang di luar diri, integritas semua pihak, serta kepercayaan dan reputasi baik individu maupun organisasi dalam bahaya, resiko organisasi merosot menjadi salah satu kepatuhan yang mendefinisikan sebagai kebodohan gerombolan dari perilaku yang tidak tercermin. Selanjutnya, power, pride, and trust. Kekuatan tentu saja merupakan komponen penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Para pemimpin membutuhkannya untuk membangkitkan orang-orang mereka dan membuat kemajuan dalam mencapai strategi dan tujuan organisasi.
Setiap kekuatan pasti dibarengi dengan tanggung jawab, akan tetapi sering muncul penyalahgunaan kekuasaan ketika diberikan kepercayaan namun tidak menghargai. Mereka cenderung memprioritaskan kekuasaan mereka sendiri dengan emotional impunity yang jelas tidak menyadari konsekuensi bagi orang lain. Bagi skandal bisnis dan politik yang terkenal, muncul para pemimpin yang mengembangkan sense of entitlement yang digambarkan oleh Abraham Zalesnik sebagai sebuah aspek dari kepribadian narsistik yang percaya bahwa diri dia dan institusi adalah satu. Jadi ini menghasilkan rasa berhak bahwa dapat mengambil apa yang dia inginkan ketika dia menginginkannya. Oleh karena itu, diperlukan seorang pemimpin yang mampu bergaul dengan pola pikir semua pemangku kepentingan ini untuk menumbuhkan kepercayaan secara alami, menunjukkan minat yang lebih besar pada urusan orang lain daripada urusan diri mereka sendiri. Kepercayaan adalah dasar untuk membangun hubungan jangka panjang, sama seperti integritas, semangat mereka diarahkan pada keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan, dicapai dengan mengakui bahwa benar-benar menghargai kebutuhan rekan-rekan mereka yang menghasilkan komitmen antusias untuk bekerja dalam mencapai tujuan bersama jauh lebih besar daripada yang terkait dengan pemimpin yang lebih tertarik untuk memuaskan kebutuhan pribadi mereka. Selanjutnya, kebanggaan memiliki banyak kualitas positif dan berharga untuk menginspirasi orang-orang untuk berbuat lebih baik, sehingga perlu untuk memiliki kebanggaan dalam pekerjaan prestasi dan dapat memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri dalam apa yang dilakukan. Namun, kebanggaan sering juga mengarah pada sifat buruknya lain karena sifatnya yang kompetitif menjadi lebih baik dalam suatu daripada orang lain. Kebanggaan setiap orang bersaing dengan kebanggaan orang lain. Ego seseorang yang memperoleh posisi atau kekayaan keduanya dari bisnis menjadikan kekayaan atau posisi tersebut sebagai kebanggaan mereka. Selanjutnya humility. Ketika orang-orang di posisi senior menunjukkan tingkat kerendahan hati untuk mengecilkan keterlibatan mereka sendiri dalam pencapaian dan memuji peran orang lain, memberikan dorongan kepada rekan kerja dan atau mengakui kesalahan mereka sendiri dan secara nyata memaafkan rekan kerja atas kegagalan mereka. Organisasi semacam itu hidup dan belajar dari keputusan yang ternyata merupakan kesalahan dan tidak dapat dicegah untuk mengambil keputusan yang berani ketika pada waktunya diperlukan. Orang-orang mempercayai pemimpin seperti itu dan kerja tim yang tulus dapat terlihat dengan jelas dalam organisasi mereka. Organisasi jauh lebih mungkin berhasil ketika pemimpin yang dipilih menampilkan perpaduan paradoks antara kerendahan hati pribadi dan kemauan profesional yang menyalurkan kebutuhan ego mereka jauh lebih dari diri mereka sendiri dan dalam tujuan yang lebih besar untuk membangun perusahaan yang hebat dan ambisi yang pertama dan terutama untuk institusi bukan diri mereka sendiri. Selanjutnya, the best and the worst in business people. Bisnis dan persaingan seringkali memunculkan yang terbaik dari orang-orang yang menginspirasi antusiasme, upaya komitmen, kolaborasi, dan kerjasama di antara mereka. Ketika keputusan tersebut dibuat dengan manajemen yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak, keuntungan pelanggan, keuntungan pemasok, keuntungan karyawan, dan terkadang pemangku kepentingan lainnya juga bisa mendapatkan keuntungan. Organisasi yang responsif dikelola oleh orang-orang yang mampu menampilkan kesopanan, rasa hormat, kesabaran, dan pertimbangan di antara kualitas terkait lainnya. Dalam lingkungan yang umumnya kooperatif lebih dicirikan sebagai pujian daripada kritik. Namun, bisnis dan persaingan juga dapat memunculkan yang terburuk pada orang-orang yang mereka menunda atau menolak pembayaran, membuat janji yang tidak mungkin ditepati, menunjukkan ketidaksetiaan, menutupi, memonopoli, mendiskriminasi, mengintimidasi, menjelek-jelekkan, memfitnah, berbohong, menyangkal, dan menipu. Begitu praktek bisnis mulai memburuk, diperlukan upaya untuk cukup besar untuk menariknya kembali ke jalurnya dan organisasi berisiko mempunyai resiko kehilangan beberapa orang yang lebih baik. Pemimpin, manajer, anggota dewan, dan semua eksekutif sangat membutuhkan pertimbangan apa yang sebenarnya dicapai oleh lingkungan bisnis yang bersaing secara berlebihan. Dengan membiarkan tingkat persaingan yang berlebihan tidak hanya perusahaan saingan, tapi terutama antara karyawan organisasi itu sendiri, budaya seperti itu dapat menumbuhkan lingkungan di mana sedikit kerjasama yang tulus antara rekan kerja yang bertentangan dengan seluruh konsep. Selanjutnya, are the difficult and ruthless capable for moral reasoning.
Lingkungan bisnis menawarkan kesempatan bagi orang-orang untuk membawa kepribadian dan nilai-nilai individu saat mereka terlibat dengan orang lain dalam berbagai situasi dan keadaan, yang memunculkan yang terbaik dalam beberapa hal dan terburuk dalam beberapa yang lain. Untuk beberapa alasan, salah satu sedikit jalan dalam hidup di mana menjadi top dan khususnya dianggap sebagai ruthless, digunakan untuk menggambarkan rekan kerja yang difficult, termasuk bangga, egois, licik, menantang, mengendalikan rasa haus, kekuasaan, irasional, curiga, tidak bertanggung jawab, dominan, penipu, impulsif, agresif, sombong, murung, intensif, argumentatif, dramatif, dan kejam. Mereka juga sering digambarkan sebagai pengguna yang mengambil keuntungan dari orang lain, pencari perhatian, yang membenci orang lain, yang menerima perhatian, berorientasi pada uang dan keuntungan secara berlebihan, tidak memiliki penyesalan dan empati, yang tidak mampu menyadari bahwa mereka mungkin telah berbuat salah kepada orang lain, apalagi meminta maaf. Padwarian menulis bahwa keputusan bisnis pada dasarnya melibatkan pertimbangan etis, karena sebagian besar keputusan ekonomi adalah pilihan di mana pembuat keputusan dapat melakukan sebaliknya. Setiap keputusan atau tindakan mempengaruhi orang, dan setiap keputusan atau serangkaian keputusan tertanam dalam sistematis kepercayaan yang mengandalkan beberapa nilai dasar pembatalannya. Selanjutnya, critical question for all business ethics. Pertimbangan psikologi, orang yang paling sulit untuk menimbulkan pertanyaan bagi orang lain adalah etika bisnis. Mungkinkah diskusi etis tentang bisnis beroperasi di bawah asumsi bahwa semua pebisnis benar-benar memiliki hati nurani? Apakah mereka memanfaatkan dalam situasi yang menantang atau tidak? Jika kita mempertimbangkan orang-orang yang paling sulit yang bekerja dengan kita, baik industri atau akademisi atau lapisan masyarakat lainnya, haruskah kita mempertimbangkan skenario bahwa mereka mungkin tidak memiliki kemampuan dalam penerapan moral? Bagaimana jika beberapa orang tidak memiliki hati nurani? Bagaimana jika dari orang-orang ini adalah pemimpin bisnis? Bagaimana jika beberapa orang ini memiliki gangguan kepribadian? Siapa yang mereka lewati dalam perjalanan, berapa banyak korban yang mungkin mengalami kejadian kekejaman mereka. Namun gangguan kepribadian mereka melarang mereka untuk merasa menyesal, menerima tanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi dari mereka. Personality disorder atau gangguan kepribadian adalah kondisi kejiwaan yang dimulai pada masa remaja atau dewasa awal yang berlanjut secara bertahun-tahun dan menyebabkan banyak penderitaan. Gangguan kepribadian juga sering mengganggu kemampuan seseorang untuk menikmati hidup, untuk mencapai kepuasan dalam hubungan sekolah atau pekerjaan. Gangguan kepribadian narsistik juga atau gangguan klaster B lainnya juga berdampak pada kemampuan eksekutif bisnis untuk bernalar secara moral, memanfaatkan psikopati. Digambarkan beberapa orang sebagai sosiopati, yang keduanya terkait dengan gangguan kepribadian antisosial. Untuk menggambarkan dampak yang eksekutif dan gangguan kepribadian bisa bermain dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak etis, terutama sebagai tindakan akibat dari tingkat penipuan, manipulasi, perilaku egosentris, serta kurangnya tanggung jawab, empati, dan penyesalan terkait dengan gangguan tersebut. Hare mengatakan bahwa psikopat bisa menunjukkan beberapa gejala yang dijelaskan. Contohnya dari emosional interpersonal. Ini ada beberapa gangguan yang diklasifikasikan. Yang pertama, glib and superficial. Psikopat sering fasih berbicara dan lancar berbicara. Mereka bisa menjadi pembicara yang lucu dan menghibur, dan siap dengan comeback yang cerdas, dan mampu menceritakan kisah-kisah yang tidak mungkin tapi meyakinkan. Yang kedua, egosentris atau grandiose. Psikopat memiliki pandangan narsistik dan terlalu tinggi harga diri, kepentingan mereka sendiri, dan egosentrisitas. Mereka melihat diri mereka sebagai pusat alam semesta yang dibenarkan untuk hidup. Yang ketiga ada lack of remorse of guilt. Psikopat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap efek tindakan mereka terhadap orang lain, tidak peduli seberapa negatifnya. Kurangnya penyesalan atau rasa bersalah mereka dikaitkan dengan kemampuan luar biasa untuk merasionalisasi perilaku mereka. Yang keempat ada lack of empathy. Banyak karakteristik yang ditampilkan oleh psikopat yang terkait dengan eratnya kurangnya empati dan ketidakmampuan untuk membangun faksimil mental dan emosional bagi orang lain. Yang kelima ada deceitful and manipulative.
Dengan kekuatan imajinasi mereka dan berseri-seri, psikopat tampak sangat tidak terpengaruh oleh kemungkinan atau bahkan oleh kepastian untuk ketahuan. Lalu keenam ada shallow emotion. Psikopat tampaknya menderita semacam kemiskinan emosional yang membatasi jangkauan dan perasaan mereka terkadang tampak dingin dan tidak emosional, sementara tetap rentan terhadap tampilan secara dramatis, dangkal, dan berumur pendek. Selanjutnya ada social deviance. Dalam social deviance ini ada beberapa macam personality disorder. Yang pertama, impulsif. Psikopat tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menimbang pro dan kontra dari suatu tindakan atau mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Tindakan impulsif ini seringkali dihasilkan dari tujuan yang berperan sebagai peran sentral dalam sebagian besar perilaku psikopat, yaitu untuk mencapai kepuasan dan kesenangan. Yang kedua, ada poor behavior controls. Psikopat sangat reaktif terhadap penghinaan atau penghinaan yang dirasakan. Sebagian besar dari kita memiliki kontrol penghambatan yang kuat atas perilaku kita. Bahkan jika kita ingin merespon secara agresif, kita biasanya akan dapat merahasiakannya. Yang kedua, a need of excitement. Banyak psikopat menggambarkan melakukan kejahatan untuk kesenangan atau sensasi. Yang keempat ada lack of responsibility. Di sini kewajiban dan komitmen tidak ada artinya bagi psikopat. Niat baik mereka saya tidak akan pernah menipu lagi adalah janji yang tertulis di atas angin. Lalu yang kelima ada early behavior problems. Kebanyakan psikopat mulai menunjukkan masalah perilaku yang serius pada usia dini, termasuk berbohong terus-menerus dan melakukan kecurangan. Lalu yang terakhir ada adult antisocial behavior. Psikopat melihat aturan dan harapan masyarakat sebagai hambatan yang tidak nyaman dan mereka merasa tidak masuk akal untuk ekspresi mereka dari perilaku mereka sendiri. Mereka membuat aturan sendiri baik sebagai anak-anak maupun orang dewasa. Yang terakhir ada further research. Daftar periksa psikopati, revisi atau PCLR sekarang memisahkan penipu dan manipulatif menjadi dua ciri, yaitu kebohongan patologis and cunning and manipulatif, yang mungkin lebih baik memperingatkan mereka terlibat dalam penelitian bisnis dan tentang bahaya bisnis yang terkait dengan penunjukan orang-orang seperti itu ke posisi kepemimpinan. Jika pemimpin bisnis memang memiliki ketidakmampuan yang mendalam untuk mengalami empati dan rangkaian emosi yang lengkap untuk rasa takut, dan berkurangnya kemampuan untuk mengembangkan kontrol internal hati nurani dan untuk membuat hubungan emosional dengan orang lain. Saran penelitian awal termasuk proposal utama bahwa penelitian lebih lanjut dapat dilakukan ke dalam psikologi teladan moral yang paling bertanggung jawab atas budaya perusahaan yang mengagumkan dan orang-orang sulit yang kepribadiannya berkontribusi terhadap budaya yang merugikan pelanggaran etika. Penutup dari penjelasan saya sebelumnya adalah reflection essay. Pada kali ini saya akan membahas mengenai power, pride, and trust dari seorang pemimpin yang salah satu contohnya adalah melakukan penyalahgunaan wewenang dari kepala daerah. Pertama-tama, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, bijaksana, tanpa melihat golongan tertentu. Kekuatan yang dimiliki pemimpin dapat menggerakkan banyak orang secara bersamaan, namun tidak semua pemimpin mengalokasikan kekuatannya untuk secara bersamaan. Terdapat beberapa kasus pemimpin daerah yang menyalahgunakan pejabatan untuk memberikan kursi kepada kerabat dekat atau yang bersedia membayar dengan sejumlah uang. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan kekuatan yang diberikan kepada pemimpin tersebut dan kurang mencerminkan tindakan yang etis. KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah sejak 2016 hingga 2021. Hal ini telah melibatkan 7 kepala daerah dan 6 kepala daerah lainnya adalah mantan Bupati Klaten, mantan Bupati Nganjuk, mantan Bupati Cirebon, mantan Bupati Kudus, mantan Bupati Jombang, dan Wali Kota Tanjung Balai yang nonaktif. KPK mengingatkan agar para kepala daerah saat ini menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan aparatur sipil negara. Terdapat 5 indikator keberhasilan yang diisyaratkan bagi pemerintah untuk memenuhi meliputi ketersediaan regulasi,
meliputi ketersediaan regulasi, manajemen ASN berupa peraturan daerah atau SK Kepala Daerah, sistem informasi, kepatuhan laporan harta, dan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan pengendalian gratifikasi tata kelola sumber daya manusia, serta pengendalian dan pengawasan. Memang penting di sini pengaturan SDM yang sesuai dengan karakter dari pemimpin. Namun juga hal ini tidak boleh disalahgunakan menjadi jual beli jabatan ataupun memberikan jabatan kepada kerabat-kerabat dari pemimpin. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.